Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatib lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan ghaliban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa masyarafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bacakan Yasin untuk keselamatan daripada saudara kita untuk melaksanakan ibadah haji, dan insyaallah dengan doa tersebut yang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan kemudahan dan hajinya makbul indallah, dan juga diselamatkan waktu pergi dan baliknya dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, memang di dalam bulan Dzulhijjah salah satu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita mampu untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian bagi umrah kemudian sekalian kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji kalau belum melaksanakan ibadah haji. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu juga dianjurkan ketika seseorang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka disunnahkan untuk berkurban. Nah, kurban ini adalah salah satu sunnah yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang kurban ini termasuk sunnatul muakkad. Jadi kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, kurban adalah salah satu sunnatul muakkad. Tapi ada juga yang mengatakan wajib, subhanallah, yaitu seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad kenapa katanya wajib hukumnya? Kenapa mengambil wajib tersebut? Mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan daripada rezekinya, walam udiya alaih, maka dia tidak mau berkurban. Dia sudah diberikan oleh Allah kelapangan daripada rezeki yang Allah berikan, kemudian dia tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah SAW, wala tagrabna musallian, jangan dekat-dekat tempat ibadahku, kata Rasulullah. Ini menunjukkan ancaman dari Nabi kita Muhammad. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, keluasan daripada rezekinya, tapi dia tidak mau berkurban, ditakutkan mereka itu mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudian. Nah, ini jadi memang ibadah kurban ini memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kadang-kadang maaf, yang pernah minggu lalu sudah kita bahas, kita berani untuk sampai kita berani berkorban untuk yang makruh, tapi kita tidak berani untuk korban untuk yang sunnah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena nilainya sangat besar sekali, ibadahnya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengingatkan lagi juga, jangan sampai kita lupakan untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Mungkin besok yaumul tarwiyah,
ya tak, tarwiyah, atau besoknya lagi yaumul arafah. Nah, kalau kita mungkin ini kita tak sanggup, maka ya sudah kita ambil yaumul arafah. Sampai kata Rasul SAW, barang siapa yang puasa yaumul arafah, yaitu ghafirullahu dzunub, Allah menghapus dosa kita, dosa yang akan datang dan dosa yang sebelumnya 1 tahun 1 tahun. Berarti kita mendapatkan pengampunan dari Allah 2 tahun. Dan barang siapa yang puasa tarwiyah, ya tak, dalam hadis disebutkan juga oleh Rasul SAW, maka dia bisa menghapuskan 1 tahun dosa bagi kita. Nah ini subhanallah, sehari bisa menghapus dosa sampai satu tahun. Nah kurang apa lagi kita, ya tak? Nah rugi bagi kita tak mau memanfaatkan waktu-waktu yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah amalan yang seperti ini yang kita lakukan, ini sebenarnya hakikatnya untuk menyelamatkan kita ketika kita menghadap diri kepada Allah. Menghadap diri kepada Allah, amalan yang inilah yang akan menjadikan kemantapan diri kita. Sebab sesuai dengan apa yang kita bahas, salah satu umat Nabi besar Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan sampai di alam barzah. Jadi kita mengenal, ya, umat Nabi Muhammad ini tentang hal alam barzah. Nah ini subhanallah, kita belum pernah, umat-umat yang terdahulu belum pernah diberikan oleh Allah hal-hal tentang masalah alam barzah. Tapi khususnya Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang alam barzah. Sampai yang minggu yang lalu sudah kita bahas, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi SAW qala innal mayyit idza wudi'a fil qabr innahu yasma' khatkan ni'alihi hina yuwallu fil mudbiri fa in kana mu'min kana salatu inda ra'is wa kana siyam indal yamin wa kana zakat inda shimal wa kana fi'lul khair inda sadaqah wa silatul ma'ruf wa ihsan ila inda rijrin wa yu'ta min qibla ra'si fa yaqulu salat ma qibalan madkhala thumma ya'ta an yamin fa yaqulu siyam. Maka hadis yang panjang, maka dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika mayit itu diletakkan, maka setelah diletakkan orang yang mengantar mayit ini pergi, ya, pergi. Kemudian di antara pergi, setelah mereka itu berpaling, maka datanglah 2 malaikat. Ya, 2 malaikat yang kita yakini, yang kita yakini dan kita percaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Munkar Nakir, untuk menanyakan apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kalau seorang mukmin in kana fis salat, ya tak, kalau seandainya dia ditanya tentang di atas kepalanya, yaitu yang bisa menghindarkan dianya tidak sampai dipukul oleh malaikat, tidak dicambuk oleh malaikat, yaitu dengan ibadah solat dia. Kalau seandainya di yamin, ya tak, kalau sebelah kanan dengan apa? Dengan puasanya. Sebelah kiri dengan zakatnya. Kemudian dari kakinya dengan fi'lul khair, dengan amal-amal yang baik. Walhasil, ketika kita mempunyai amal ibadah waktu di dalam dunia, inilah yang akan menjadikan penyelamat kita. Jadi penyelamat kita ketika kita menghadap diri kepada Allah. Nah, jangan kita anggap amalan-amalan yang sepele, yang sedikit bagi kita ini tidak kakek nilai. Jangan, karena Allah jelaskan, yang pernah kita jelaskan kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil amal apapun yang kita lakukan yang suatu kebaikan, pasti dapat nilai di sisi Allah. Dan begitu juga sebaliknya, sebanyak apapun kita melakukan maksiat, sekecil apapun kita melakukan maksiat, pasti kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi haruslah kita memperbanyak amal ibadah kita. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Rasul SAW. Nah, inilah kehidupan kelak fil yaumul kiamah. Nah, tinggal kita
kita yakin ataupun kita tidak yakin. Itu balik-balik keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan. Sampai itulah di dalam hadis disebutkan di dalam Al-Quran, apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirat. Sampai dikatakan kita minta yuthabbitullahu alladhina amanu. Ya Allah, mantapkanlah diri kita biqauli tsabit, di antara ucapan kita tsabit fil hayatid dunya wal akhirat. Minta kemantapan di dalam dunia sampai akhirat. Nah ini, jangan sampai di dunia kita sudah mantap, ketika kita nak meninggal, nah mulai repot. Nah ini, jadi kita minta sama Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirat. Nah kalau seandainya kita biasanya mengantar jenazah, baca talqin, di situ disebutkan biasanya yuthabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayatid dunya wal akhirat, sampai diulang 3 kali, biar kita mantap, tidak bergerak keimanan kita kepada Allah di dalam dunia sampai kelak fil yaumil qiyamah, sampai kita mendapatkan keselamatan di dalam dunia sampai akhirat. Nah ini, kemudian sebaliknya, wa in kana kafir idza utiya fil jibad ra'sun yujadu bi syai' thumma atayamin fala yujadu syai'. Nah, di dalam riwayat yang lain katanya ketika orang kafir, ketika dia meninggal, diletakkan dalam diri dia, di dalam kubur, maka datanglah malaikat dari kepala. Maka dia tidak katik yang menghalang, tidak katik yang bisa menghalang bagi dirinya. Datang dari sebelah kiri, tidak katik yang menghalang. Datang dari sebelah kanan, tidak katik penghalang juga. Tadi kalau umat Islam tadi kan, kalau dari kepala bisa dianya dihalang dengan as-salat, amal ibadahnya. Dari sebelah kanan dia bisa dihalang dengan melaksanakan ibadah siam. Nah kalau orang kafir tidak katik sama sekali. Nah ini memudahkan orang kafir, memudahkan daripada malaikat tersebut untuk memberikan suatu azab yang sangat pedih sekali. Nah sampai disebutkan, dikatakan, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyurul yaumal qiyamati a'ma. Nah ini subhanallah. Orang kafir itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, dan mereka itu kehidupannya sempit. Hidupnya sempit. Mak mana hidup sempit? Susah. Tak bisa apa-apa dia. Kemudian wa nahsyurul yaumal qiyamah a'ma. Dan juga dia ketika dibangkitkan oleh Allah kelak fil yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Nah, tak bisa apa-apa. Kenapa? Sulit dia. Di dalam kubur dia sulit. Tak kati amal ibadah kepada Allah. Ketika dianya dibangkitkan lebih sulit lagi. Sampai Allah jelaskan di dalam di dalam Al-Qur'an juga disebutkan lagi, katanya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya disebutkan, katanya alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Nah ini subhanallah, mereka orang-orang kafir itu ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka itu berjalan menuju neraka itu bukan dengan kaki, tapi dengan wujud, dengan rainya. Nah, berjalan dengan rainya masuk ke neraka jahanam. Nah, ini subhanallah. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menjadikan suatu pelajaran bagi kita. Nah, setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Tergantung bagaimana amal ibadah kita kepada Allah. Apa yang kita perbuat di dalam dunia, itulah yang kita akan dapat kelak fil yaumil qiyamah. Kalau bisa kita buatlah suatu kebaikan. Yang minggu yang lalu kan sudah kita bahas. Kita harus banyak-banyak bawa bekal. Kenapa bekal tersebut? Bekal inilah yang akan menjadi penolong bagi kita. Yang sudah kita bahas, 1 hari di dalam dunia seakan-akan 1000 tahun di dalam yaumul akhirat. Nah ini hitungannya. Nah, ini subhanallah. Jadi berapa
berapa ribu, berapa juta kita hidup di dalam akhirat kaget. Nah, kalau seandainya kita tidak katik bekal sama sekali, maka rugi bagi kita. Rugi bagi kita ketika kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kalau ulama-ulama kita dan juga mengambil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah. Sampai diriwayatkan oleh rawahu Tabrani, yu'tul rujul fi qabri fa idza utu min qibali ra'as wa daf'an wa tilawatul Qur'an fa idza utiya min qibali biyadain dafa'u bi sadaqah fa in utiya fi gilatul rijlain dafa'u ma'syat ilal masjid. Nah, di dalam riwayat Tabrani ada menjelaskan juga ketika orang mukmin masuk di dalam kubur, maka fa idza utiya, apabila sudah datang malaikat itu datang katanya dari sebelah, dari atas kepala. Dia bertanya, maka bisa terhalang dengan tilawatul Quran, dengan kita banyaknya baca Al-Quran. Nah, itulah kalau kita wong Indonesia beda dengan wong luar Indonesia. Kalau wong Indonesia tidak boleh kita mukul kepala, tidak boleh. Kalau wong Indonesia tidak boleh aib mukul kepala. Tapi kalau wong Arab atau wong dari wong Barat, dia kalau pukul kepala itu tanda kasih sayang. Kalau gitu kepala tidak boleh. Nah, ini repotnya kita. Mahab ngomong tuh kalau seandainya kalau orang Indonesia pegang pantat dia tidak masalah, tapi kalau orang Arab ngamuk pegang pantat dia. Nah, ini. Jadi kita kenapa kita orang Arab, orang Indonesia ini meyakini Al-Quran ini ada di kepala. Nah, jadi kita meyakini. Kenapa? Karena ketika kita kembali kepada Allah, siapa yang akan ketika malaikat datang itu, siapa yang akan menjadi penolong kita ketika datang malaikat dari atas, dari arah kepala? Itu tilawatul Quran. Dengan banyaknya kita membaca Al-Quran. Nah, ini keyakinan kita. Wa idza utiya gibalul badan, kalau seandainya dia datang dari badan, dufa fi shadaqah. Kalau dari badan dia yaitu datang dengan sedekah. Sedekah inilah yang akan menjadikan penyelamat bagi dia. Nah, ketika dia datang dari kaki, apa? Ya dafa masih ilal masjid. Wong yang sering galak datang ke masjid. Ya, kakinya biasa melangkah ke masjid, melangkah ke musola, melangkah tempat ibadah. Nah, yang kaki inilah yang akan menjadi penolong bagi dia kelak fil yaumul kiamah. Tapi kalau seandainya tidak katik penolong sama sekali, itu luar biasa. Yang pernah kita bahas di sini, paling ringan yang Allah berikan azab bagi wong yang di dalam kubur, itu dipukul oleh malaikat, itu dipukul kupingnya tembusnya ke sebelah kanan, tembus sebelah kiri. Itu paling ringan. Mungkin dikatakan katanya dia berteriak sekenceng-kencengnya illa thaqalain, kecuali jin dengan manusia yang tidak dengar. Jadi seluruhnya dengar galo-galo. Nah, ini subhanallah. Kecuali apa? Manusia dengan jin yang tidak dengar. Kalau seandainya manusia itu dengar, mungkin berapa banyak yang bertaubat. Kita kadang-kadang ini ada orang yang kadang-kadang mati suri, akhirnya hidup lagi dia. Kita langsung yakini, mak mana azab kuburnya, mak mana ini diceritanya. Kita keri, pengen kita bertaubat kepada Allah. Itu baru cuman ini. Itu juga keyakinan kita. Ada yang mengatakan benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi sudah menunjukkan kita keri, takut. Bagaimana akan terjadi kalau kita seandainya memang benar-benar kembali kepada Allah. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Karena apa? Karena Rasulullah sudah memberikan gambaran. Oh, ini seperti ini seperti ini, ini seperti ini yang Allah berikan. Beda dengan umat yang terdahulu. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak diberikan oleh Allah seperti umat Nabi Muhammad. Cuman gambaran orang itu akan masuk surga, orang itu akan masuk neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad secara mendetil, secara dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Sampai dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana keadaan ahwalu fil kubur. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, katanya, ketika seseorang tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang apa? Ahwalul yaumul qiyamah, bagaimana akan terjadi pada hari kiamat. Nah, ini Rasulullah sampai menjelaskan bagi kita. Tapi Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah tidak jawab. Sebenarnya kalau Rasulullah jawab juga mungkin Rasulullah tahu, ya tak? Tapi ilmu ini Allah yang maha tahu. Rasulullah coba memberikan gambaran apa tanda-tandanya, alamat tanda bagi bakal orang yang akan terjadi hari kiamat. Tapi Rasulullah tidak memberitahu kapan itu hari kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tidak. Nah ini, tapi Rasulullah memberikan tanda-tanda. Sampai ahwal yaumul kiamah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika pada hari kiamat. Nah ini, yang mana kita dijelaskan kan, ketika hari kiamat itu datang, itu akan datang Ja'a Imam Mahdi. Yang sering kita dengar, singkat cerita, Ja'a Imam Mahdi. Imam Mahdi ini bakal datang. Nah, Imam Mahdi ini yang akan datang. Kenapa Imam Mahdi datang ini? Ya tidak mungkin sekarang. Ya tak, wallahu a'lam kapan. Tapi tanda-tanda Imam Mahdi datang ini sudah menunjukkan sekarang ini sudah akhir zaman. Seperti yang Anda berikan contoh. Di dalam hadis juga disebutkan ketika Imam Mahdi datang itu seperti namanya seperti nama Nabi Muhammad. Berperangnya juga seperti perang zaman Nabi Muhammad. Ya, dak kati apa? Dak kati teknologi itu dak kati lagi, habis sudah. Dak kati namanya lampu, dak kati alat-alat perang, dak kati. Jadi ibarat kata berperang seperti apa? Seperti zaman Nabi Muhammad. Maki senjata, ada yang maki pedang, ada yang maki ini. Ustaz mak mana? Nah sekarang ada dalam salah satu hadis disebutkan, hage dunia kita ini, dunia yang sekarang ini akan ditembak oleh meteor. Meteor itu akan nembak dunia kita ini, itu 300 meteor akan menghantam dunia kita. 300 meteor akan menghantam dunia kita. Nah, setelah meteor itu akan menghantam tempat kita ini, itulah dulu ada namanya zaman, ada film namanya yang dulu dibuat oleh orang barat, itu namanya ada hari kiamat 2012. Nah, dia sampai sekarang memang membuat bunker raksasa. Bunker raksasa, 8 bunker raksasa dibuatnya itu untuk menjaga-jaga kalau seandainya ada meteor yang akan menghantam dunia kita ini. Nah, dia tidak tahu karena kebesaran Allah. Memang sudah 3 meteor yang jatuh sudah di bumi kita ini. 3 kali sudah meteor. Yang pertama katanya pernah di Argentina. Itu waktu meteor nyampak di Argentina, seluruh mati seluruhnya. Ya, sekota itu mati, tak kata kehidupan, ibarat kata mati lampunya, dihantam oleh meteor. Yang kedua terjadi di mana? Argentina, salahnya, Brazil. Ya, itu dihantam, ada 3 kali sudah meteor yang sudah nyampak. Ini akan nyusul 300 meteor akan. Itulah yang dinamakan, kaget di sini namanya, ada namanya kabut. Kabut yang apa? Yang pekat, yang habis anteman daripada meteor-meteor yang jatuh ke bumi kita ini. Nah, sekarang ini kita perhatikan berapa banyak yang sudah sekarang ini terjadi, ya, di alam itu. Kata sampai yang Anda pernah baca juga, yang pernah dianya membuat iPad, ya, yang pertama lagi nyetus iPad, katanya aku yang pertama kali katanya, dan terakhir yang akan membuat iPad ini, selainnya tidak katik lagi katanya. Dia bakal tahu sudah tidak akan lagi. Nah ini menunjukkan kita dekat, kaget tidak katik lagi, yang mana teknologi itu tidak akan bisa lagi. Nah ini kalau
Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya sudah banyak. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ngaji datang Imam Mahdi dulu. Setelah itu baru datanglah Imam Mahdi. Nah, itulah teknologi nak kati ini balik seperti zaman-zaman terdahulu. Kita dianjurkan untuk membaiat daripada Imam Mahdi. Apa sih tugasnya Imam Mahdi itu? Untuk memakmurkan umat. Terutama umat Islam. Yang mana umat Islam ini sekarang ini banyak ditindas, banyak dibunuh, banyak apa. Sekarang ini kita perhatikan. Sekarang ini apa? Sekarang ini kita lihat saudara kita di Palestina sudah ngungsi, ya, ngungsi. Dikata ada tempat namanya Rafah, apa namanya katanya, dekat perbatasan antara Mesir. Ngungsi 4.000 wong dibom oleh Israel. Sampai berapa banyak kata yang mati? 2.000 yang lupa-lupa, hampir banyak yang mati katanya. Nah, ini sudah menunjukkan sebenarnya di mana-mana itu sudah menunjukkan berapa banyak umat Islam yang sekarang ini. Ini menunjukkan sudah tanda akan terjadi, itulah namanya Imam Mahdi. Nah, kemudian di antara Imam Mahdi, kemudian itu baru dinamakan datangnya Dajjal. Itu Rasulullah menggambarkan bagi kita. Ada datangnya Dajjal. Itulah kalau sedang kita berdoa di dalam akhir solat kita, Allahumma amitna min fitnatud Dajjal. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnatud Dajjal. Maka Dajjal itu memang ada. Nah, Dajjal ini sampai Imam Mahdi ini ketika datang Dajjal, lari Imam Mahdi. Ya karena bukan tugasnya Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, karena tidak mampu. Siapa yang mampu? Yaitu Nabi Allah Isa. Yang diturunkan lagi oleh Allah, itu nama kepercayaan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu sudah ini membunuh Dajjal, maka umat Islam itu akan tentram, berjaya, subhanallah. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda hari kiamat bakal datang. Telah sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, katanya pertama kali sudah datang Nabi Isa meninggal, kemudian datanglah Jud Ma'jud, kemudian Allah Nabi kita Muhammad SAW akhbar tajril ba'ats fil yaumul qiyamah, langsung digambarkan bagaimana keadaan yaumul qiyamah. Nah, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kaget datang malaikat katanya. Malaikat apa? Israfil, yaitu yang meniup daripada sangkakala. Jadi sampai di situ Rasulullah menjelaskan, datang malaikat Israfil yang mentiup daripada sangkakala. Malaikat Israfil ini dianya cuma punya 4 sayap katanya. Sayap yang duanya tergantung di langit, di aras, sayap keduanya di arah bawah. Nah, ini sampai 4 sayap. Ketika pertama kali ditiupnya sangkakala, maka dikatakan itu bisa menghancurkan seluruh alam, seluruh daripada dunia kita ini. Seluruhnya dunia kita ini hancur, seluruhnya hancur. Nah, saat dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sangkakala itu ditiupkan oleh Israel itu cuma 2 kali. Katanya, cuma 2 kali tiupnya. Yang pertama menghancurkan seluruh yang ada di dalam muka bumi tersebut, membuat kita mati, membuat planet-planet hancur. Yang terakhir itu malaikat Israfil itu meniupkan 2 kali untuk menghancurkan seluruh alam dunia kita ini. Dari planet-planet, dari seluruhnya hancur, habis seluruhnya, tidak katik sama sekali. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini subhanallah, sampai dengan segi yaumul ba'ats, hari kiamat itu dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana ahwalul yaumul kiamah. Nah, yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi kita Muhammad SAW, untuk bagaimana caranya. Kita kadang-kadang nyelik dalam keadaan kita dalam keadaan itu sudah ketakutan. Ada gempa, ada longsor, ada angin topan. Ibarat kata di dalam langit kita gelap. Itu kadang-kadang kita, ya Allah, cak nak
macam nak ini be, kiamat. Itu be kita menunjukkan ketakutan, subhanallah. Nah, ini sudah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, tinggal bagaimana kita mempersiapkan amal ibadah kita. Itu baik kita. Nah, kalau amal ibadah kita bagus, maka tidak akan kita takut. Itulah yang akan menjadi penolong kita, terutama asrah minal Dzulhijjah. 10 daripada bulan Dzulhijjah ini banyak ini untuk kita beramal. Enggak, terutama tilawatul Quran. Banyak-banyak baca Quran. Kemudian berzikir kepada Allah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah yang minggu tadi kan, amal kita banyak-banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Kemudian yang kita dianjurkan untuk beramal soleh apapun. Nah, termasuk kita duduk majlis ilmu. Majlis ilmu juga inilah salah satu amal soleh. Amal yang memang benar-benar mendapatkan nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin kita yang lakukan seperti inilah yang akan menjadi penolong bagi kita. Karena dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan apa? Ketika Allah wa ahbar nasu yuhsyirul kufa wal uryan wa qad jam'ul arab wa ballagha syuhud wal awdud wal adan wa qala ummu salama Aisyah radhiyallahu anha mu'tajiban yanzur ba'dhum ba'di wa qala amrun asyaddu ayyutimmah dzalik faqad yughsilu kullu nafsin kullu imrin minhum yauma idzin sya'ni yughni. Maka pada saat itu ketika ditiup sangkakala tersebut, itu Rasulullah menjelaskan seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah seluruhnya di padang mahsyar, itu seluruhnya dalam keadaan uryanan, dalam keadaan telanjang bulat. Laki-laki, perempuan itu telanjang bulat sudah. Sampai Sayyidina Aisyah ngomong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," katanya, "bagaimana kami perempuan? Masa kami juga telanjang?" katanya. "Bakal kami ditonton oleh yang lain." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu tidak sempat untuk kita nak melihat sana, nak melihat sini, tidak sempat-sempat, kata Rasulullah. Kenapa? Nafsa-nafsi sudah. Bejo bagaimana untuk dia menyelamatkan dirinya. Sampai dikatakan oleh Allah, "Likulli imrin minhum yawma idzin sya'ni yughni." Ya, setiap orang itu pasti bagaimana dia dengan urusan dia masing-masing. Tidak sempat nak nyelik sana, nak nyelik sini, tidak sempat. Umat mana dia urusan dia bakal kembali kepada Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, insyaAllah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang, masih pembahasan tentang bagaimana ahwali fil yaumul qiyamah. Bagaimana keadaan yaumul qiyamah yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ini salah satu untuk menambah keimanan kita. Nah, keamanan kita, mantapkan keimanan kita, biar kita, ya Allah, dengan mak ini apa yang kita bekali, apa yang kita bawa. Kalau kita masih tidak sadar, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, idak katik yang kita bawa, itulah yang termasuk kita rugi. Nah, insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala berkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.